Halo guys, keep your happiness dan keep your smile. Tetap menyerah dan jangan semangat. Oke, pernah nggak kamu yang di perantauan, dimanapun perantauan itu, baik itu di luar negeri ataupun di dalam negeri, lebih-lebih kamu yang di luar negeri, aku yakin deh, jika kamu sendiri, kamu terkadang bersedih tanpa sebab, kamu kadang menangis tanpa sebab. Itu karena apa? Karena kamu mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri, itu dalam bahasa Jawa disebut nelongsok. Ya, banyak hal yang membuat kamu nolongsok. Misalkan jauh dari keluarga, terus misalkan kamu mengingat hal-hal peristiwa-peristiwa di masa lalumu yang penuh dengan menyakitkan. Saya bersedih banget, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa saya maaf banget saya ngomong bercerai berkali-kali. Kenapa ya? Oh sedih banget hidup saya, nasib saya kok kebangetan dan sebagainya. Pasti deh, aku yakin kamu pernah merasakan hal yang seperti itu. Nah, kamu juga akan pernah merasakan bahwa segalanya itu terasa berat. Terkadang mungkin kamu merasakan, wah saya ingin menyerah deh, berat, saya akan kampung halaman deh. Mungkin kamu pernah merasakan seperti itu juga. Nah, karena apa? Itu adalah perjuanganmu. Bagian dari proses perjuanganmu, kita sama-sama berjuang. Simak ini sampai habis ya, agar kita mengerti, agar kita tetap semangat dan jangan menyerah. Di sini kita sama-sama berjuang dengan kondisi yang mungkin sama-sama berat, hanya bentuknya yang berbeda. Dan jika ditimbang, bobotnya tetap sama. Tujuan kita yang berbeda. Bentuk dari tujuan itu yang berbeda. Ada yang kamu yang berjuang untuk menyekolahkan anak, ada yang berjuang untuk membuat rumah yang lebih bagus, ada berjuang untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan sebagainya. Kalau saya berjuang untuk kesehatan. Jadi jika ditimbang bobotnya sama, hanya bentuknya yang berbeda dan tentu saja bentuk daripada perjuangan itu yang berbeda. Karena semuanya membutuhkan perjuangan, semuanya membutuhkan pengorbanan dan sulit, berat, semua itu adalah bagian dari perjuangan. Jadi tetap semangat, jangan menyerah. Apapun itu membutuhkan sebuah perjuangan. Orang tanpa berjuang, dia tidak akan menjadi manusia unggul dan tidak akan menjadi apa-apa. Saya kasih contoh. Seandainya dua orang yang sama, lahir dari keluarga yang sama-sama berada, yang si A hidupnya bersantai-santai tanpa perjuangan, lama-lama harta orang tuanya juga habis dong untuk dia foya-foya, untuk dia beli ini itu. Terus dia tanpa berjuang sama sekali untuk memperbaiki ekonomi, untuk ekonomi yang lebih baik, lama-lama juga akan habis. Ada juga yang B misal, sama-sama orang kaya, dia yang B ini terlahir dari keluarga kaya juga, tapi dia berjuang agar kekayaannya itu lebih meningkat, agar ekonominya lebih tinggi. Nah, si B ini akan muncul dan akan tumbuh menjadi orang yang lebih unggul daripada orang tuanya. Bisa saja peluang si B ini lebih kaya dari orang tuanya itu sangat tinggi. Nah, si A peluang untuk lebih kaya atau lebih unggul dari orang tuanya itu sangat kecil, karena si A ini malas-malasan, misal maaf, mabuk-mabukan, minum-minuman, hartanya dijual untuk beli ini itu yang membedakan. Jadi perjuangan sangat dibutuhkan. Nah, apakah orang-orang sukses yang pernah ada dan pernah terlahir di dunia ini tidak pernah bersedih, tidak pernah merasa berat, tidak pernah merasa ingin menyerah? Pernah. Kita sama-sama manusia. Dan sifat dasar manusia adalah hanya menerima sesuatu yang enak dan menolak sesuatu yang tidak enak. Siapapun orangnya, apalagi orang yang pernah tercipta, pernah ada, dan pernah menorehkan sebuah kesuksesan di dunia ini, mereka juga berjuang, mereka juga pernah merasakan berat, bahkan di antara mereka juga pernah merasa ingin menyerah. Buat kamu yang saat ini ada di luar negeri, yang saat ini lagi bekerja dan penuh dengan perjuangan, mungkin orang-orang di sekeliling kamu, orang-orang di kampung kamu, tidak akan tahu bagaimana perjuanganmu. Mereka hanya tahu bagaimana kamu kirim uang untuk orang tuamu, bagaimana kamu kirim uang untuk keluargamu, tanpa mereka tahu bagaimana proses kamu di situ. Itu manusia. Hanya sedikit orang yang tahu bagaimana proses kamu di situ, yang ibaratnya setengah hidup setengah enggak, waktu sudah di situ terus, bahkan kadang-kadang kamu juga tidak menghiraukan sedikit sakit, sudahlah yang penting bekerja, kamu paksa terkadang seperti itu. Mereka nggak akan pernah memikir bagaimana prosesmu, kecuali saya. Kalau saya berpikir bagaimana prosesmu dong. Ya, jadi
Mereka taunya hanya kamu kirim uang, mereka taunya kamu buang banyak dan sebagainya tanpa memikirkan, tanpa peduli bagaimana proses kamu. Seorang atlet yang terkenal, seorang atlet yang pernah ada misalkan, itu mereka juga berjuang dari kecil. Mereka juga latihan dari kecil loh. Mereka dari kanak-kanak dilatih puluhan tahun sehingga menjadi seorang atlet yang sangat luar biasa terkenal, mempunyai bonus yang sangat banyak, mendapatkan hadiah yang sangat banyak. Itu perjuangannya juga nggak mudah. Nah, kita, orang lain, penonton seperti kita ini, bisanya hanya melihat keberhasilan tanpa melihat bagaimana perjuangannya. Namanya juga penonton. Kita ini namanya juga penonton. Saya juga penonton buat kamu dan kamu juga penonton buat saya. Ya, kalau yang namanya menonton menilai mudah. Komentator sekali komentar mudah. Coba suruh terjun sendiri. Komentator bola. Wah, harusnya begini. Cristiano Ronaldo harusnya begini. Coba dia sendiri suruh bermain bola. Kayak enggak? Komentator tinju pun seperti itu. Wah, harusnya Mike Tyson begini, tinju harusnya begini. Bodoh itu bisa kalah. Coba dia diri dulu tinju. Bonyok enggak? Nah, itulah manusia. Dia akan lebih mudah menilai kekurangan orang lain tanpa bisa menilai kekurangan dia sendiri. Kekurangan orang lain, sekecil apapun itu, ibarat gajah di pelupuk mata. Sementara kekurangan sendiri, sebesar apapun itu, ibarat semut di seberang lautan. Jadi dia nggak kelihatan. Jadi tenang aja, yang namanya proses tetap berat. Semua orang yang berhasil pasti mengalami sebuah proses yang berat. Semakin besar tujuan seseorang, semakin besar cita-cita seseorang, semakin tinggi impian seseorang, akan semakin berat pula perjuangannya, akan semakin berat pula proses yang dihadapinya. Ya, semakin tinggi orang itu punya cita-cita, akan semakin berat proses yang dihadapinya. Nah, kalau di desa seperti ini, ada suara kadang cukuriku, ada suara kadang bek, ada suara kadang wah, biasa ya di desa. Kalau di desa ini, kita ini dikatakan damai ya damai. Terkadang di desa itu ayam tetangga mati pun kita tahu, tetangganya makan apapun kita tahu. Kalau di kota terkadang kita sakit di dalam rumah pun tetangga nggak tahu. Nah, semuanya tentu ada positif dan negatifnya. Oke, kita kembali kepada topiknya, yaitu tetap semangat dan jangan menyerah. Semangat itu perlu, kita sama-sama semangat. Sekali lagi di sini saya bilang, sebenarnya kita sama-sama berjuang dan sama-sama berat. Hanya bentuk daripada perjuangan itu yang berbeda, dan tujuan kita yang tentu saja berbeda-beda. Ada yang tujuannya besar, ada yang tujuannya sedang, dan ada yang tujuannya kecil. Ada seorang motivator yang pernah bilang bahwa lebih baik kalah di dalam berjuang daripada kalah tidak melakukan apa-apa. Lebih baik kalah dalam mengalahkan keadaan daripada dikalahkan oleh keadaan. Karena untuk mengubah segalanya itu perlu perjuangan. Ya, perlu perjuangan, perlu tekad, perlu kadang juga kepepet. Yang jelas kita harus berjuang dalam mencapai apapun. Untuk mencapai usia panjang pun kita juga perlu perjuangan. Apalagi yang punya penyakit degeneratif seperti diabetes, darah tinggi, kolesterol misalnya, juga harus berjuang. Seperti saya punya diabetes juga harus berjuang. Walaupun umur itu semuanya yang menentukan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi kita wajib berusaha untuk berjuang. Misalkan diabetes, ya bagaimana namanya diabetes? Ya pertama harus diobati, kedua kalinya rendah kalori yang harus dikonsumsi, rendah karbohidrat, olahraga dan sebagainya. Kalau mau umur panjang, kalau sudah terkena diabetes nggak diobati, dibiarkan tinggi gulanya, terus makan sembarangan karbohidrat, kalori, oke, yes, ya kemungkinan umurnya juga nggak akan panjang. Walaupun umur itu adalah milik Sang Maha Pencipta, tapi kita diberi pilihan untuk berusaha agar umur kita jauh lebih panjang, hidup kita jauh lebih sehat. Kamu pun juga diberi kesempatan untuk berjuang agar hidupmu lebih baik. Oke, kita tidak tahu kita lahir dari siapa, dan kita tidak tahu kita lahir dari ibu yang mana. Tapi kita dikasih kekuatan, kita dikasih pilihan masa depan seperti apa yang kita raih. Ini untuk sama-sama semangat ya. Agar kamu semangat, saya semangat.
Nah, saya ngomong ini pun juga tentunya penuh dengan semangat. Kalau saya ngomong seperti ini nggak semangat, kamu yang mendengarkan ya, apa itu. Kalau saya ngomong, halo, keep you happiness, tersenyum, dan sebagainya, ya kamu yang dengar pun juga males. Makanya di sini kita sama-sama semangat, kita sama-sama berjuang. Karena kadang dengan semangat itu bisa mengalahkan segala kesulitan-kesulitan yang ada. Sakit luar biasa pun kalau kita semangat, sakit itu akan berkurang, bahkan akan hilang. Tapi sekecil apapun penyakit itu, kalau kita sudah tidak semangat, merasa berat, bawa badan aja berat, penyakit itu akan semakin berat. Seakan-akan penyakit itu akan menyerang kita. Semangat sangat perlu, perjuangan sangat perlu. Apalagi yang umurnya masih muda-muda, perlu untuk berjuang. Untuk masuk surga, manusia juga harus berjuang. Untuk mendapatkan apapun, seseorang juga harus berjuang. Yang jelas, di sini tujuan saya bukan saya ini lebih pintar, enggak. Saya bukan orang yang lebih semangat, enggak. Saya hanya ingin kita sama-sama kuat. Sesedih apapun, itu adalah proses. Dan yang penting kita kuat dalam menghadapinya, sanggup dalam melewatinya. Karena semuanya memang berat. Gak ada yang mudah. Semuanya memang sulit. Sulit itu karena kita belum bisa. Berulang kali saya bilang sulit itu karena kita belum bisa. Kalau kita sudah bisa, tidak ada kata sulit. Seberat apapun kamu, tetaplah semangat. Dan jikalau kamu memang ingin meneteskan air mata, jikalau kamu memang nelongso, dan jikalau kamu memang ingin menangis, menangislah, teteskanlah air matamu, nelongsolah, nggak apa-apa. Yang penting setelah itu kamu semangat. Karena dengan semangatmu kamu akan mengalahkan banyak hal yang kamu rasa berat. Oke? Keep your happiness dan keep your smile.